sana, silakan masuk. Siang Pak. Siang Pak. Siang Pak. Jika anak silakan duduk di karpet yang sudah disediakan. Semuanya sudah duduk dengan nyaman? Sudah Pak. Jadi selamat siang semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat Pak. Puji Tuhan kita semua bisa berkumpul di tempat ini menjalankan layanan kita pada hari ini. Baik adik-adik, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, pada baiknya kita mengawalinya dengan doa. Itu saya minta salah satu dari adik-adik semua untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Untuk adik kelas siapa namanya? Oke, untuk adik Helen. Jadi adik-adik sebelumnya apa kalian sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok atau sejenisnya mungkin? Belum Pak. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan bimbingan kelompok. Sebelum memperkenalkan bimbingan kelompok, saya memperkenalkan diri saya sendiri. Dan saya harap kalian juga bisa memperkenalkan diri kalian karena sini kan kita baru pertama kali bertemu ya. Iya Pak. Jadi perkenalkan, nama saya Pak Joy. Di sini saya sebagai guru bimbingan konseling. Dalam kegiatan layanan ini saya sebagai pemimpin layanan. Karena saya sudah memperkenalkan diri saya, di sini saya minta adik-adik untuk memperkenalkan diri masing-masing. Kita mulai dari adik yang berada di sebelah kanan. Baik, perkenalkan nama saya Akila, saya dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan nama saya Dewan, saya dari 12 IPA 1. Perkenalkan nama saya Ina dari kelas 12. Perkenalkan nama saya Uci, saya dari 12 IPA 1. Perkenalkan nama saya Kurnia dari kelas 12 IPA 3. Perkenalkan nama saya Margareta, saya dari 12 IPA 4. Terima kasih untuk kita semua. Jadi pada hari ini saya akan melakukan suatu layanan yang disebut dengan layanan kelompok. Karena tadi ada yang sudah menjelaskan bahwa dari belum pernah mengikuti atau mendengar tentang layanan kelompok. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu layanan kelompok. Jadi layanan kelompok itu sendiri adik-adik merupakan suatu layanan atau suatu aktivitas yang dibuat oleh guru mereka untuk membantu adik-adik dalam mencegah suatu persoalan atau permasalahan, juga untuk menambah wawasan terkait minat maupun bakat yang adik-adik miliki. Jadi dalam kegiatan layanan ini mengandung beberapa asas seperti asas kerahasiaan, asas keterbukaan. Di mana asas kerahasiaan sendiri yaitu adik-adik saya minta untuk tidak merahasiakan apa-apa saat menyampaikan pendapat atau mungkin menceritakan pengalaman. Namun adik-adik bisa merahasiakan apa yang kita sampaikan dalam layanan ini, yaitu adik-adik tidak boleh menyampaikan apa yang kita sudah sampaikan di layanan ini keluar dari layanan tersebut. Begitu pula dengan keterbukaan di mana adik-adik bisa terbuka untuk memberikan pendapat, menjelaskan pengalaman ataupun hal-hal yang mungkin adik-adik ingin ditanyakan ataupun adik-adik ingin memberikan jawabannya. Oke, jadi setelah saya menjelaskan tadi tentang layanan bimbingan kelompok, bagaimana asas-asasnya, ini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang metode yang saya gunakan dalam layanan ini. Di sini dalam layanan kelompok ini saya menggunakan metode home room. Jadi adik-adik dalam metode home room tersebut kalian bisa buat suasana menjadi lebih santai dan rileks. Jadi buat suasananya senyaman dan anggap saja kita seperti berbincang-bincang dengan teman, keluarga gitu. Nah, di sini juga kan bisa sambil minum, bisa sambil makan, buat suasananya senyaman dan serileks mungkin. Jadi adapun tujuan dari layanan kita pada hari ini akan mencapai 3 tujuan, di mana pada layanan ini pertemuan ini saya sangat mengharapkan untuk mencapai tujuan pertama, yaitu tujuan pemahaman kalian tentang topik yang kita akan bahas sebentar. Nah, di sini juga ada tugas-tugas yang kalian kerjakan dan ada peran-peran di mana saya sebagai guru BK, peran saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian
mahasiswa yang ada di layanan ini berperan sebagai anggota kelompok. Jadi cukup sekian penjelasan saya tentang bimbingan kelompok dan metode kita yang saya gunakan di hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai kegiatan kita dengan suatu permainan atau FBK agar kita lebih semangat lagi. Bagaimana, setuju semuanya? Setuju, Pak. Oke, ya. Jadi agar suasana lebih santai, kita buat SBK-nya dulu saja ya. Ya, Pak. Jadi di sini saya akan menjelaskan aturan permainannya, di mana kalian bisa menggunakan tangan kalian. Ya. Oke, jadi salah satu jari telunjuk kalian itu berada di atas telapak tangan teman yang ada di sebelah kalian. Sudah? Oke, nah seperti itu. Jadi nanti ketika saya menceritakan sebuah kisah, ketika saya bilang harimau, maka kalian harus mencekal salah satu jari telunjuk teman kalian. Mengerti? Mengerti, Pak. Langsung saja kita mulai ya, jadi. Ya, Pak. Pada suatu hari di sebuah hutan hiduplah seekor kancil dan seekor kerbau. Jadi mereka berdua itu berjalan bersama-sama untuk berkeliling-keliling hutan. Di tengah hutan mereka bertemu sebuah gubuk, mana ternyata di dalam gubuk itu adalah rumah seekor kelinci. Nah, kelinci itu pun keluar menceritakan kisahnya semalam, di mana semalam dia bertemu seekor harimau. Nah, tadi adik kalian kurang konsentrasi ya, jadi kalian harus konsentrasi dalam mengikuti layanan walaupun kita suasananya santai, tapi kalian harus bisa menyimak dan mengambil informasi-informasi penting yang kita dapatkan pada layanan hari ini. Jadi jangan hanya duduk dan makan saja ya, tapi juga bisa menyimak informasi atau hal-hal baru yang kalian dapatkan pada layanan ini. Paham semuanya adik-adik? Paham, Pak. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aturan yang kita lakukan dalam layanan ini, yaitu di mana aturannya itu seperti yang kita jelaskan tadi, ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, dan juga saya mengharapkan adik-adik bisa berpartisipasi aktif dalam mengikuti layanan itu, yaitu adik-adik bisa memberikan pertanyaan, jawaban, dan bisa terlibat aktif dalam sesi diskusi nanti. Saya juga akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan materi-materi yang saya sampaikan atau kita lihat pada hari ini. Oke? Oke, Pak. Sebelumnya kalian sudah pernah mendengar kata manajemen waktu adik-adik semuanya? Atau kalian sering sekali memanajemen waktu kalian? Mungkin ada yang memberikan penjelasan sedikit, mungkin manajemen waktu menurut kalian itu seperti apa? Oke, mungkin ada Uci yang menjelaskan manajemen waktu. Jadi baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, Pak. Menurut saya manajemen waktu itu kita mengatur waktu, kalau waktu dengan sebaik-baiknya agar kita betul dan berjalan sesuai waktu yang telah kita tentukan. Oke, benar sekali ya. Kita lagi dari Uci. Kalian pernah terlambat atau tidak pernah pergi sekolah, atau terlambat bangun, terlambat makan, atau melakukan terlambat kumpul tugas mungkin? Pernah, Oke, Pak. saya rasa di kalangan siswa-siswa sering kali terjadi ya hal-hal seperti itu, misalnya terlambat ke sekolah, terlambat mengerjakan tugas. Usia-usia kalian memang sering kali menunda pekerjaan kan? Iya, Pak. Nah, jadi hari ini saya akan membahas topik tentang manajemen waktu, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh teman kalian Uci tentang manajemen waktu itu tentang bagaimana kita mengatur waktu kita. Karena saya rasa manajemen waktu ini sangat penting ya untuk usia-usia kalian saat ini, di mana kalian harus membagi waktu untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, kalian juga perlu untuk refreshing, misalnya berkumpul bersama teman, ya kan? Oke. Sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memulai kegiatan kita sebelum kita melihat PPD nanti sebagai salah satu media yang saya gunakan untuk menjelaskan materi. Kira-kira kalian manajemen waktu yang baik menurut kalian itu seperti apa? Ada Adik Gavila mungkin, ada istilah manajemen waktu yang baik menurut Adik Gavila itu seperti apa? Kalau menurut saya manajemen waktu yang baik itu dimulai
gimana kita bisa mengatur jadwal dan jadwal tersebut maksudnya kita bisa terapkan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Dari Kavila, putaran itu dari Kavila. Mungkin ada kira-kira menurut manajemen waktu yang baik seperti apa misalnya? Kalau menurut saya manajemen waktu yang baik itu ketika kita sudah menyusun semua kegiatan kita sesuai dengan waktu yang telah kita tetapkan dan kita melaksanakannya itu sesuai dengan waktu yang sudah kita atur. Oke, terima kasih itu tadi kalian bisa juga beri tepuk tangan untuk Adikina. Nah, menurut Adikina mungkin kira-kira cara manajemen waktu yang baik itu seperti apa? Menurut Adikina? Manajemen waktu baik di mana saya mampu melakukan aktivitas sesuai dengan jadwal yang saya buat. Oke, terima kasih untuk Adikina, kita beri tepuk tangan. Kalau ada pendapatnya mungkin ada yang kecil, mungkin ada tambahan. Kurang lebih sama ya jawabannya dengan adik Aina dan teman-teman. Mungkin ada yang disentuh ataupun Kurnia mungkin. Sama ya. Nah, benar sekali apa yang saya disampaikan oleh adik Aina, adik Kavila, adik Helen tadi tentang manajemen waktu dan bagaimana merancang manajemen waktu yang baik. Jadi manajemen waktu itu tentang bagaimana kita mengelola waktu, bagaimana kita mengatur kegiatan yang kita lakukan pada hari tersebut, bagaimana kita merancang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi adik-adik agar kita lebih memahami lagi, saya akan memberikan suatu materi berupa dalam bentuk PPT dan kita akan menyimak serta diskusi tentang hal-hal yang ditampilkan dalam PPT tersebut. Ya. Ya, kita bisa lihat mana yang pertama tadi tentang pengertian manajemen waktu. Jadi kalian bisa sambil minum, mungkin sambil makan. Baik Pak. Oke, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen waktu. Nah, itu kalian bisa melihat bahwa manajemen waktu itu sendiri adalah kita bilang tentang mengatur waktu secara efektif dan dapat mencapai tujuan dengan lebih produktif dan efisien. Dengan manajemen waktu yang baik, kalian bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dan berkualitas, serta memiliki waktu luang untuk mengikuti kegiatan lain. Kalian juga membantu mengurangi stres, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sesama ya seperti yang dijelaskan tadi oleh teman-teman dan yang sudah dijelaskan sedikit tadi tentang pengertian manajemen waktu. Jadi manajemen waktu itu seperti bagaimana kita mengatur, mengelola agar waktu yang kita lakukan itu lebih efektif. Kalian pernah melakukan manajemen waktu mungkin? Biasanya dalam manajemen waktu kegiatan-kegiatan apa yang kalian masukkan atau kalian rencana untuk keluar misalnya? Mengerjakan tugas, Dari bangun pagi, jam berapa gitu ya? Berangkat sekolahnya jam berapa? Pulang sekolah belajar. Oke, jadi kalian sudah merencanakan ya? Ya Pak. Kalian meluangkan waktu sebentar untuk mungkin bermain HP atau tidak? Bermain HP Pak. Penting juga ya daripada kalian nanti stres karena setiap hari belajar terus. Jadi kalian harus memiliki waktu luang untuk mungkin refreshing, main HP mungkin, berkumpul sama teman, nonton TV atau melakukan hal-hal yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Oke. Lanjut pada slide berikutnya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat manajemen waktu. Jadi di sini ada 4 poin. Saya minta di Kurnia mungkin bisa membacakan 4 manfaat manajemen waktu. Baik, manfaat manajemen waktu yang pertama membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Yang kedua, membuat seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir. Yang ketiga, meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri. Dan yang terakhir, mengurangi kadar stres dan kecemasan. Oke, terima kasih untuk akhirnya kita beri tepuk tangan untuk kalian yang membaca. Kalian bisa melihat ya bahwa ada 4 poin. Sebenarnya masih ada banyak poin ya yang bisa menjadi hal positif dari kita memanajemen waktu. Ini adalah beberapa
contoh dari manfaat positif dari manajemen waktu. Yang pertama, membuat seorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Menurut kalian mengapa dengan manajemen waktu bisa menjadikan kita lebih disiplin dan menjadi orang yang lebih tepat waktu? Oke, Cici mungkin memberikan jawaban terkait mengapa seorang individu dapat dikatakan orang yang disiplin atau dapat dikatakan orang yang tepat waktu saat membuat manajemen waktu. Jadi Pak, menurut saya seseorang dikatakan disiplin ketika membuat manajemen waktu itu karena kan dia sudah tahu tuh dia atur waktunya begini. Terus nanti dia harus buat apa? Berarti nanti dengan begitunya dengan sendirinya dia akan disiplin. Oke, kalau kita cuci karena dengan manajemen waktu itu kita dapat mengatakan orang itu tepat waktu karena dia sudah mengetahui ya kapan dia harus pergi ke sana, kapan dia harus pulang, kapan dia harus makan, minum ataupun lain sebagainya. Jadi semuanya sudah teratur. Nah, yang kedua itu membuat seorang menjadi lebih rapi atau terorganisir. Menurut kalian mengapa kalau membuat orang terorganisir dan rapi itu dari manajemen waktu itu karena apa? Oke, tahu ya. Jadi seorang individu dapat dikatakan terorganisir dan rapi saat melakukan manajemen waktu tadi itu karena sama seperti penjelasannya dengan teman Uci, karena dia sudah mengetahui ini kapan dia harus mandi, kapan dia harus pergi ke sana tempat tersebut. Jadi dia sudah mengatur semuanya dan merancang semuanya agar hal-hal yang dia lakukan itu terorganisir atau teratur. Jadi saat dia mau pergi sekolah, dia sudah bisa, sebelumnya dia sudah setrika bajunya, sudah mandi. Jadi saat pergi itu dia tidak tergesa-gesa, misalnya kalian bangun terlambat belum setrika baju, belum ini, jadinya kan baju belum setrika pun langsung pakai saja langsung pergi. Nah, makanya manajemen waktu sangat penting agar kita bisa terorganisir dan lebih rapi lagi. Yang ketiga itu meningkatkan moral seorang dalam menjadi lebih percaya diri. Nah, mungkin ada yang jawab terkait ini? Oke, jadi mengapa orang-orang bisa terlihat lebih percaya diri? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, dia bisa tahu rapi, bisa datang tepat waktu. Nah, dia kan bisa lebih percaya diri lagi kan. Daripada baju kita kusut, sepatu kita kotor atau apa kan membuat kita tidak percaya diri kan. Jadi kalau kita perginya rapi, tepat waktu dan bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah, yang keempat itu mengurangi kadar stres dan kecemasan. Kalian pasti pernah stres dan cemas saat tidak mengerjakan tugas. Dan deadline-nya besok, tapi kalian belum selesai kerja kan? Iya. Atau terlambat ke sekolah pasti stres bagaimana tugasnya belum dikerjakan, bisa terlambat ke sekolah kan? Dengan manajemen waktu itu bisa mengurangi stres. Jadi kan bisa mengerjakan tugasnya sebelum 2 hari sebelum dikumpulkan. Kalian juga bisa setelah itu bisa melakukan hal aktivitas yang lainnya. Jadi stres kalian itu bisa terorganisir. Nah, selanjutnya kita masuk pada dampak buruk jika tidak melakukan manajemen waktu. Menurut kalian ada dampak buruk dari manajemen waktu tidak dilakukan? Mungkin ada kalian menjelaskan? Kalau misalnya sebelumnya pasti kalau ke sekolah sering terlambat, terus tidak disiplin, terus tidak percaya diri, stres. Oke, terima kasih untuk hadiahnya. Tepuk tangan untuk hadiahnya. Siap. Jadi kita tidak menjadi waktu yang baik, jadi stres, terlambat, jadi tidak percaya diri, seperti yang teman-teman sudah sampaikan tadi. Stres karena tugasnya belum selesai, juga tidak percaya diri misalnya karena bajunya kotor atau belum disetrika, itu sangat berdampak buruk pada adik-adik semua ketika tidak manajemen waktu dengan baik dan benar. Nah, adik-adik selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu strategi manajemen waktu yang baik. Di mana di sini dibagi menjadi 6 strategi, yaitu buat daftar tugas. Jadi tadi kalian sudah jelaskan bahwa kalian sudah memiliki daftar untuk manajemen waktu kan. Misalnya yang pertama tadi kalian bangun pagi,
Setelah itu sarapan, mandi, bergegas untuk pergi sekolah, sampai sekolah belajar, pulang, baru kalian ganti baju, makan, baru belajar lagi, tidur siang, dan sebagainya. Jadi kalian sudah mempunyai daftar tugasnya masing-masing kan? Sangat penting yang tadi untuk membantu kalian dalam memanajemen waktu. Yang kedua itu gunakan kalender atau aplikasi punya. Saya rasa semuanya pasti punya kalender kan di rumah. Punya. Karena kalau kalender yang table ini aja, tapi semua di HP sudah ada kalender, di laptop sudah hampir semua media gadget, tablet, TV pun sekarang sudah ada kalendernya kan. Misalnya di bawah TV ada hari tanggal, jam. Nah, jadi kalian dengan itu kalian bisa dibantu untuk misalnya hari ini tanggal sekian kalian buat apa, kemana, melakukan aktivitas apa, tanggal sekiannya lagi kalian melakukan aktivitas apa lagi. Jadi membantu kalian untuk menata waktu dengan baik dan benar. Yang ketiga, tetapkan waktu belajar. Jadi pentingnya dalam sehari itu kalian menentukan menetapkan waktu belajar. Bukan hanya belajar di sekolah saja, tetapi saat pulang kalian juga harus belajar. Misalnya sebelum tidur, ataupun setelah makan siang kalian bisa belajar. Kalian belajar atau tidak dulu? Belajar. Biasanya kalian belajarnya jam malam kah atau sore kah? Sore Pak. Oh, subuh ya, ada yang belajar subuh ya. Jadi sebelum pergi sekolah belajar dulu. Lebih gampang ya memahami materinya, mesti ingat itu sampai. Nah, selanjutnya yaitu tentang mencoba teknik Pomodoro. Jadi dalam manajemen waktu itu ada satu teknik yang bisa membantu kalian, yaitu Pomodoro. Yaitu Pomodoro tersebut adalah satu teknik di mana kalian bisa membagi waktu, misalnya dalam belajar 10 menit, istirahat 5 menit, baru belajar lagi agar kalian tidak cepat bosan. Saya rasa kalian sering menerapkan ya, tapi kalian malah kebablasan. Biasanya habis belajar 5 menit, main HP-nya 1 jam, baru setelah tutup buku tidur. Jadi yang baiknya itu kalian belajarnya 10 menit, terus kalian istirahat mungkin mendengarkan lagu 5 menit, baru lanjut lagi belajar. Agar otak kalian tidak tertekan ya, tidak stres, kalian berpikir terus. Jadi kalian bisa menerapkan agar otak kalian juga refleksi sedikit ya. Nah, yang kelima itu hindari menunda-nunda. Jadi seperti yang kalian sering sekali menunda tugasnya diberikan hari ini dikumpulkan minggu depan, kalian kerjanya terusan malamnya waktu sebelum kumpul baru kalian kerjakan. Kalian sering melakukan hal tersebut ya. Jadi itu mengapa kalian tuh sering kali stres? Karena kalian harus tertekan pikiran, perasaan, karena kalian besok harus kumpul lagi. Jadinya kalian kerjanya intinya jadilah. Kalian tidak memperhatikan salah benarnya, intinya jadi itu salah ya. Selanjutnya yang terakhir tadi itu menjaga keseimbangan. Jadi menjaga keseimbangan seperti yang kalian beri, yaitu kalian harus bisa menjaga keseimbangan antara waktu belajar, waktu istirahat, waktu makan. Tidak boleh ada yang mendominasi terlalu besar mungkin. Memang waktu istirahat itu harus lebih besar daripada waktu belajar, tapi harus seimbang lah. Jangan tidurnya lebih banyak daripada belajarnya. Ataupun kalian juga tidak boleh terlalu belajar terus sampai lupa makan, lupa berkomunikasi dengan orang lain. Kalian terus menjalankannya itu harus seimbang. Nah, jadi sekian materi yang dijelaskan. Selanjutnya kalian akan mengerjakan satu LKPD, yaitu sini saya akan memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang saya sampaikan, yang kita diskusikan pada hari ini, agar kalian bisa mengerjakannya. Makanya saya tadi memberikan materinya dulu, baru kita akan mengerjakan LKPD. Dan sudah? Sudah Pak. Oke, kalian bisa mengerjakannya dengan waktu 10 menit. Setelah mungkin kalian bisa mengerjakannya sekarang. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah Pak. Oke,
Oke, terima kasih. Kalian bisa mengumpulkan kembali. Jadi adik-adik, kita akan masuk pada tahap akhir dalam layanan ini. Jadi mungkin kalian bisa memberikan kesan atau pesan kalian dalam mengikuti layanan ini. Apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Bagaimana perasaan kalian dari adik Kurnia dulu mungkin terkait dengan layanan yang kita lakukan pada hari ini? Ada kesan, ada kesan juga. Baik, untuk saya kegiatan ini menyenangkan dan mendapatkan informasi yang penting, terutama untuk kami siswa, karena kami sering menunda-nunda dalam melakukan sesuatu, terutamanya mengerjakan tugas. Jadi dari materi layanan hari ini saya bisa mendapatkan ilmu baru tentang manajemen waktu. Terima kasih untuk adik Kurnia. Mungkin ada adik Uci yang ingin memberikan pesan-pesan mungkin terkait dengan layanan kita pada hari ini. Saya mendapatkan ilmu yang baik dan Oke, dari adik Ina mungkin. kalau menurut saya kegiatan ini santai, rileks, di mana dalam kegiatan ini saya bisa mendapatkan sesuatu yang waktu. Terima kasih. Mungkin ada adik Dari saya, materi ini sangat bermanfaat karena kami yang siswa ini senang mengatur waktu antara belajar, istirahat dengan belajar istirahat dengan bermain. Mungkin dengan materi ini kami semakin tahu bahwa waktu bermain itu ada, waktu belajar itu ada, waktu istirahat juga ada. Terima kasih. Yang terakhir mungkin dari adik Alvina terkait dengan materi kita pada hari ini. Baik Pak, kalau dari saya sangat senang mendapatkan materi yang sudah Bapak berikan pada hari ini, karena ini sangat berguna bagi saya pribadi karena saya sering menunda-nunda juga, dan dari materi yang Bapak bawakan hari ini bisa mengajarkan saya bahwa saya dapat memanajemen waktu dengan baik dan mendapatkan manfaat-manfaat dari manajemen waktu. Oke, terima kasih untuk kita semuanya. Oke, jadi ada banyak hal yang kita dapatkan pada hari ini, mulai dari manajemen waktu, manfaat manajemen waktu, bagaimana strategi manajemen waktu yang baik. Saya juga bisa mendengarkan pengalaman kalian terkait dengan manajemen waktu. Jadi seperti yang sudah kita diskusikan tadi, manajemen waktu sendiri yaitu bagaimana cara kita mengelola, mengatur segala kegiatan atau segala hal-hal yang ingin kita lakukan pada hari esok, pada hari ini agar dapat teratur, semuanya dapat terjalankan dengan baik tanpa membuat kita stres dan hal dampak negatif itu tidak ada. Nah, saya harap dengan materi yang saya sampaikan dan kita diskusikan pada hari ini dapat menjadi contoh baik bagi adik-adik semua agar kalian bisa memanajemen waktu dengan baik, menerapkan strategi manajemen waktu juga dengan baik dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi adik-adik, sekian layanan kita pada hari ini. Nanti akan ada layanan selanjutnya untuk mencapai tujuan kita yang tercapai pada tujuan kedua dan ketiga, yaitu saya harap kita bisa mengikuti layanan minggu depan lagi. Mau hari apa layanan minggu depannya? Senin kah? Selasa kah? Oke, Selasa ya. Jadi kita akan memberikan layanan pada hari Selasa pada jam yang sama saja ya. Ya Pak. Oke, jadi sebelum mengakhiri kegiatan, saya akan membagikan lembar evaluasi. Saya harap adik-adik bisa mengisinya dengan jujur dengan apa yang didapatkan pada hari ini. Oke, semuanya sudah dapat? Oke, kalian bisa mengisinya dengan jujur ya tentang apa yang kalian dapatkan pada hari ini. Sudah semuanya? Sudah Pak. Kita tunjukkan kembali. Oke, dengan ini layanan kita pada hari ini sudah berakhir. Terima kasih untuk partisipasi adik-adik semua yang telah mengikuti
layanan kegiatan bimbingan kelompok hari ini dengan baik, dengan lancar, dengan penuh sukacita ya. Dan tadi kalian sudah senyum, jadi bisa sambil makan, sambil minum. Betul, BKB-nya berjalan dengan baik. Saya tidak melihat muka-muka kalian. Kami adalah mengikuti layanan ini, semoga saja. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita sebagai doa penutup layanan hari ini. Mungkin yang kita bilang Baik, Bapak dan teman-teman, sebelum kita masuk ke kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini menurut ajaran dan agama saya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. oke, terima kasih semuanya. Mari kita tepuk tangan untuk kita sambut. Ini kalian bisa kembali ke rumah kalian masing-masing, atau mungkin ada yang mau ketemu teman atau mengikuti kegiatan lainnya. Selamat menjalankan kegiatan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semua. Terima kasih.